Hai, halo semuanya. Balik lagi bersama saya Ran Hidayat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar banyak hal tentang flora dan fauna. Jadi siapkan mental kalian untuk mempelajari banyak hal hari ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik bioma di dunia. Seperti apa ya? Lalu yang kedua itu adalah persebaran flora di dunia. Dan berikutnya persebaran faunanya di dunia. Wah, menarik sekali ya. Yuk kita tonton aja videonya. Check it out. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang sebaran flora dan fauna di dunia. Wah, seperti apa sih flora dan fauna di dunia? Pasti menarik banget ya untuk dipelajari. Materi kita pada hari ini adalah yang pertama, kita akan mengetahui karakteristik dari bioma di dunia, yang kedua persebaran flora di dunia, dan yang ketiga persebaran fauna di dunia. Yuk kita masuk yang pertama, karakteristik bioma di dunia. Di sini kita bisa lihat nih, ada bioma apa aja ya, sekitaran 7 bioma. Kita akan kupas satu persatu. Yuk yang pertama adalah bioma hutan hujan tropis. Disebut juga sebagai hutan basah dan terbentang di daerah tropis atau khatulistiwa. Dan curah hujannya tinggi sepanjang tahun ya, dan suhunya itu sekitaran 23 derajat hingga 31 derajat Celcius. Sinar matahari cukup untuk menyinari wilayah ini sepanjang tahun, dan tersebar di daerah seperti Sungai Amazon di Amerika Tengah, Kongo, Asia Tenggara termasuk Indonesia ya, Papua Nugini, dan bagian utaranya Australia. Floranya seperti apa? Ya tumbuhnya sangat beragam karena memang curah hujannya, suhunya memang mendukung untuk berkembang biaknya atau bervariasinya flora atau tumbuhan di kawasan ini. Dan pohon-pohonnya itu bisa tumbuh sangat besar dan tinggi mencapai 40 meter. Wow. Lalu berkanopi. Berkanopi di sini adalah karena pohon-pohonnya itu tumbuh besar dan lebar sehingga menutupi daerah bagian dalam dari kawasan hutan hujan tropis ini, sehingga sangat sulit untuk melihat celah-celah dari sinar matahari yang masuk ke kawasan ini jika kita berada di dalam hutan hujan tropis ini. Lalu pohon-pohonnya hijau sepanjang tahun. Contohnya adalah jenis palem, anggrek, rotan, dan lain sebagainya ya. Faunanya gimana? Faunanya, hewan yang hidup di sini juga bervariasi lah, karena lebih ke hewan primata paling banyak di bioma ini seperti monyet, gorila, simpanse, orangutan, gibbon, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada bioma hutan gugur. Nah, hutan ini daun-daunnya itu meranggas atau jatuh atau rontok saat musim dingin. Curah hujannya merata ya sepanjang tahun. Lalu mempunyai 4 musim, musim panas, semi, gugur, dan dingin. Tersebar di daerah beriklim sedang seperti Cina, Korea, Jepang, Amerika Serikat, dan termasuk Eropa di sini. Floranya bagaimana? Floranya, tumbuhannya daunnya itu tidak lebat ya. Lalu pada musim panas, daunnya itu menghijau. Musim gugur, daunnya rontok. Terus musim dingin udah daunnya tuh habis, tinggal ranting-rantingnya aja. Terus pada musim semi daunnya akan mulai tumbuh lagi, bersemi ya maksudnya di sini. Fauna yang ada di bioma hutan gugur ini jenisnya itu adalah hewan yang melakukan hibernasi atau tidur pada saat musim dingin tiba. Contohnya adalah rusa ekor putih, beruang rubah, dan burung pelatuk nih. Nih dia bentuknya seperti ini ya. Dan hutan gugur ini cantik sekali loh pada saat musim gugur dan musim dingin nantinya. Pokoknya instagramable. Next, ini adalah bioma gurun. Bioma gurun ini hamparnya pasir yang sangat kering. Curah hujannya juga sangat rendah dan tidak teratur. Kemudian, penguapannya air itu lebih cepat karena suhu yang panas di siang hari. Dan selanjutnya adalah kelembaban udara sangat rendah. Perbedaan suhu siang dan malam ini sangat ekstrim di sini. Karena pada saat siang suhunya bisa sangat panas, pada saat malam suhunya bisa turun sampai minus. Tanahnya sangat tandus dan contohnya
Contoh dari bioma gurun ini adalah gurun Sahara di Afrika, gurun Victoria di Australia, gurun Gobi di Asia, dan gurun Atacama di Amerika. Floranya gimana? Tumbuhan yang memiliki daun kecil atau berduri dan memiliki akar yang panjang. Kenapa memiliki daun yang kecil ini? Agar untuk menghemat penggunaan air bagi mereka, dan memiliki akar yang panjang karena akar yang panjang itu mencari makanan yang ada di padang pasir tersebut. Contohnya adalah kaktus, akasia, sama kurma. Faunanya gimana? Hewan yang jelas adalah hewan yang mampu menyimpan air dan beberapa hewan penggerak seperti contohnya unta, lalu hamster, tikus, ada juga beberapa ular dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada bioma padang rumput. Wah, di sini tuh hamparan rumput yang luas saja di sini. Terus curah hujannya sekitaran 250 sampai 500 mm per tahun. Hujan turun tidak teratur di sini ya. Terus peresapan airnya tinggi, aliran airnya sangat cepat di sini. Persebarannya bisa kita temui di Hongaria, Rusia bagian selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, Australia, dan di Afrika juga. Floranya apa? Ya, hanya tumbuh tuh rumput-rumput biasanya di sini ya. Dan faunanya bisa ditemukan bison, gajah, kuda liar, jerapah, dan kanguru di sini. Lalu selanjutnya ada bioma sabana. Jika kita melihat tadi padang rumput itu hanya rumput saja, sedangkan padang sabana itu padang rumput tapi diselingin pohon-pohon seperti ini dan tersebar di daerah tropis dan subtropis. Curah hujannya musiman di sini, lalu suhu tinggi sepanjang tahun. Sinar mataharinya cukup sepanjang tahun dan meliputi benua Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Floranya apa aja? Seperti pohon palem dan akasia di sini. Lalu faunanya, hewan pemakan rumput dan karnivora. Contohnya kita bisa lihat ada kuda, zebra, anjing hutan, harimau, singa, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke bioma taiga. Bioma taiga ini apa ya? Wah, ini hutannya tuh conifer, yaitu jenis pohon-pohon pinus yang ada di sana, dan hutannya tuh homogen. Homogen di sini adalah cuman ada satu jenis aja gitu. Cuma ada satu jenis pohon aja di sana yang mendominasi. Hutan dalam bahasa Rusia, taiga ini berarti hutan gelap dan misterius. Wow. Lalu suhunya sangat berbeda ya saat musim panas dan musim dingin, dan terdapat di daerah subtropis dan kutub. Contohnya tuh seperti negara-negara Skandinavia, seperti Finlandia, Swedia. Floranya apa aja ya? Floranya yang tadi itu pohon yang berjarum seperti pinus, terus tumbuhan hijau tumbuhannya itu hijau ya sepanjang tahun, walaupun juga ditutupi salju biasanya ya pada saat musim dingin. Faunanya apa? Faunanya bisa ada beruang hitam seperti ini, lalu ada serigala, burung-burung. Tapi beruang hitam, serigala, burung-burung ini biasanya migrasi ke daerah tropis saat musim dingin karena mereka tidak sanggup ya. Dan untuk juga bisa dihidupi oleh hewan-hewan yang mampu berhibernasi seperti kita bilang tadi ya, seperti tupai. Dia tidur selama musim dingin. Bioma tundra. Umumnya itu tanahnya itu tidak berpohon, tapi ada juga beberapa. Terus terbentang di daerah kutub dan hanya 2 musim di sini, musim dingin dan musim panas, dan tertutup salju dan es. Lalu meliputi kawasan Arktik dan Antartika, kutub utara dan kutub selatan di sini. Floranya apa aja? Tumbuhannya seperti ini, alder, juniper, dan sebagainya. Terus faunanya apa? Ada bison, rusa kutub, rubah, penguin juga masuk di sini. Next, ini dia peta dari persebaran bioma yang ada di bumi. Kita bisa lihat di sini ya, di buku kalian juga sudah ada. Jadi kita bisa memperhatikan petanya seperti apa persebarannya. Hutan tropis misalnya, itu ada di daerah ekuator saja seperti ini. Amerika bagian selatan seperti hutan Amazon,
Di sini ada juga di bagian tengahnya Afrika dan Asia Tenggara, India, Indonesia tentu. Seperti itu ya, seterusnya kita bisa perhatikan lebih lagi. Dan kita masuk ke persebaran flora di dunia. Di sini ada flora daratan, ada flora perairan. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi di bioma, itu hampir sama ya dengan persebaran flora di dunia, karena ada sabana, padang rumput. Jadi, pada video kali ini tidak akan dijabarkan lagi lebih dalam, tapi kita lebih fokus ke hutan hujan ekuatorial ya. Karena itu ada pembagiannya juga. Lalu selanjutnya ada flora perairan seperti fitoplankton, rumput laut, lumut, dan ganggang. Yuk kita bahas lagi yang pertama. Nah, kita juga bisa lihat di buku itu ada grafik seperti ini. Ini adalah flora di daratan. Jadi semakin ini adalah tingkat dari iklimnya. Jadi ini adalah wilayah iklim tropis. Kita bisa lihat apa aja bioma yang ada di sana atau flora daratan yang ada di sana. Yang ada di tropis itu sepertinya contohnya seperti hutan hujan tropis, hutan musim, padang rumput, terus daerah berpohon jarang ini adalah sabana. Lalu ada padang pasir juga di tropis. Lalu di bagian iklim sedang apa aja? Di iklim sedang itu ada hutan berpohon jarang juga masuk di sini ya. Lalu ada padang rumput masih masuk. Terus kapera sama padang pasir. Nah, di bagian subarktik ada taiga ya, yang pinus-pinus tadi, dan di Arktik di bagian kutub itu ada tundra, ada lumut di sini ya di tundra ini. Seperti itu pemahaman atau membaca dari grafik satu ini. Lalu kita masuk ke seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalnya kita fokus ke hutan hujan ekuatorial ya di sini. Nah, pada hutan hujan ekuatorial ini, dari ekuatorial ini bisa kita lihat ini di ekuator ya, di bagian khatulistiwa. Jadi ciri-cirinya di hutan hujan ekuatorial ini pohonnya tinggi dan rapat, yang seperti dibilang tadi berkanopi dan sangat sulit ditembus oleh cahaya matahari ke dalamnya, ke tanah bagian ininya seperti ini ya. Lalu selanjutnya, bukan seperti ini, maaf. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya adalah tumbuhan yang hidup di sana itu jenis epifit, lumut, dan memanjat seperti rotan. Lalu ada vegetasi yang dipengaruhi oleh bentang alam dan tanah ya. Di sini vegetasinya itu dipengaruhi oleh bentang alam dan tanah. Dan hutan mangrove itu termasuk vegetasi pantai hutan hujan ekuatorial di bagian pantai. Oke? Lalu terbagi menjadi dua ya hutan hujan ekuatorial ini. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis letaknya 10 derajat lintang utara sampai dengan 10 derajat lintang selatannya. Di antara itu loh adanya hutan hujan tropis. Lalu siklus hujannya tahunan yang sangat jelas. Terus tersebar di daerah Florida, Karibia, Gat Barat, termasuk di Indonesia juga ya, di bagian Asia Tenggara. Nah, hutan musim apa? Hutan musim adalah pepohonan yang lebih jarang nih. Terus sinar mataharinya sudah dapat menembus celah-celah dedaunan seperti ini. Contohnya. Dan pada musim kemarau dedaunnya itu rontok ya, rontok. Contohnya itu adalah hutan jati. Nah, tersebar di pedalaman Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Kita lanjut aja ya langsung ya ke flora di perairan. Nah, pada bagian flora di perairan ini, yang pertama adalah flora air tawar. Hidupnya di danau, bisa di sungai, rawa-rawa, sawah, dan kolam. Dan contohnya itu seperti enceng gondok ini, ganggang, teratai, lumut, talas, dan jenis bakau ini. Air payau adalah air kawasan pertemuan air asin dan air tawar ya di muara. Nah, kita masuk ke flora air asinnya. Yang pertama adalah fitoplankton. Fitoplankton ini memiliki klorofil untuk berfotosintesis dan ukurannya sangat kecil. Jadi kita hanya bisa melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Yang kedua itu adalah rumput laut.
Ini contohnya ya fitoplankton seperti ini yang udah dilihat dari mikroskop. Lalu selanjutnya ada rumput laut. Ini biasanya melekat di dasar laut dangkal di kawasan tropis dan merupakan komoditas potensial nih karena bisa menjadi bahan baku makanan, kosmetik, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada lumut dan ganggang. Ini makanan utama dari beberapa biota yang ada di laut. Next kita masuk ke persebaran fauna di dunia. Nah, ini juga sangat menarik. Ada fauna di daratan, ada fauna di lautan. Di sini kita bisa mengupas lagi lebih jauh, lebih detail satu persatunya. Di sini adalah persebaran fauna ya, persebaran fauna. Penyebabnya apa sih persebaran fauna itu? Yang pertama adalah tekanan jumlah populasi. Jadi jika jumlah populasi suatu jenis hewan, suatu jenis hewan, maka mereka akan kekurangan makanan, sehingga oleh sebab itu mereka akan berpindah ke tempat yang banyak makanan, yang mencukupi makanannya ya. Yang kedua itu perubahan habitat. Jika habitatnya berubah, mereka akan berimigrasi ke tempat lain. Lalu selanjutnya perubahan musim. Biasanya ada beberapa pada perubahan musim ini, hewan-hewan pada saat musim dingin mereka akan pergi ke daerah yang lebih hangat ya. Lalu yang berikutnya adalah sarana penyebarannya. Apa aja? Yang pertama air. Nah, dari air sarananya disebarkan ya. Lalu ada udara. Lalu manusianya juga termasuk sebagai sarana penyebarannya. Dan selanjutnya kita bicara tentang hambatan penyebarannya. Apa aja yang menghambat? Yang pertama adalah iklim. Jika iklim berubah secara drastis, maka mereka akan sulit untuk bermigrasi seperti itu. Lalu selanjutnya adalah geografis. Geografis ini relief. Jadi seperti lautan, sungai, danau, atau pegunungan tinggi akan menyulitkan untuk mereka untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Lalu ada edafis, jenis tanah ya. Jenis tanah ini juga akan menghambat mereka untuk melakukan penyebaran atau migrasi. Selanjutnya adalah biologis, rantai makanan. Jika di suatu tempat itu ada predator, terlalu banyak predator, mereka akan pergi ke tempat yang lebih aman seperti itu. Lalu ada manusia. Manusia tentu hambatannya ialah memburu ya, berburu. Manusia sangat senang berburu seperti ini. Aduh, kasihan sekali ini. Lalu selanjutnya adalah persebaran fauna di dunia. Di sini kita bisa lihat ada Nearktik di kawasan Amerika bagian utara ya ini ya, sampai ke Greenland, Alaska di sini. Lalu ada Neotropical. Neotropical itu di bagian Amerika bagian tengah dan Amerika Selatan. Lalu selanjutnya ada di sini sebenarnya Ethiopia ya, atau Afrotropical, tapi di buku kita sepakat dengan Ethiopia. Nah, di sini itu kawasannya adalah bagian tengah ya, tengah Afrika ya. Bagian sampai ke selatan termasuk Madagaskar di sini. Lalu selanjutnya ada Palearktik. Palearktik itu cangkupnya luas banget. Hampir seluruh benua Asia dan seluruh benua Eropa, dan bagian utara dari benua Afrika. Lalu ada Oriental. Oriental ini termasuk wilayah India dan Asia bagian Tenggara. Lalu Indonesia kebagi di sini ya. Di Sulawesi sama Papua itu nggak masuk di bagian Oriental, tapi dia masuk ke Australian. Jadi Australian ini ada kawasannya seperti ini nih, Australia, Selandia Baru, Papua, Sulawesi, seperti itu. Yuk kita lihat bahas satu persatu. Wilayah Ethiopia ini tersebar di Gurun Sahara bagian selatan, Madagaskar seperti sudah kita lihat tadi ya, kawasan Arabian bagian selatan. Nah, jenis hewannya gimana? Jenis hewannya ya seperti jerapah, zebra, unta, badak, jenis kera, gorila, babon, simpanse, dan lain sebagainya. Ini ada gorila sama jerapah ya di sini ya. Lalu selanjutnya adalah wilayah Palearktik. Wilayah Palearktik ini mencakupi wilayah Eropa dan sebagian besar Asia juga.
Terus jenis hewannya apa aja, seperti bison, Marco Polo, landak serigala, lalu ada macan, gajah, dan berbagai macam burung dan sebagainya. Di sini ada bison ya, bison sama gajah di sini. Pergandengan gitu di mereka. Lalu selanjutnya ada wilayah oriental. Wilayah oriental ini mencakupi wilayah selatannya Asia, Asia Tenggara juga, dan termasuk pulau-pulau di sekitarnya. Hewannya apa aja, seperti harimau Sumatera, gajah, orang utan, badak bercula 1 atau bercula 2, ini tapir, dan banteng. Lalu ada wilayah Australian. Australian ini tersebar di Australia ya, seperti kita terangkan tadi, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Dan jenis hewannya ada kanguru, kiwi, burung cendrawasih, dan kura-kura, buaya, landak, kelinci, koala, dan sebagainya. Lalu ada Nearctic. Nearctic ini mencakupi kawasan Amerika Utara sampai ke Kutub Utara ya, dan Greenland. Jenisnya apa aja? Domba gunung, terus bison, ayam kalkun, beruang, nih beruang kutub, kambing gunung, lalu ada jaguar, serigala, dan lain-lain. Ada wilayah neotropikal. Ini di kawasannya itu mencakup Amerika Tengah dan Selatan. Dan jenisnya ini agak ganas-ganas ya di sini ya. Ada terenggiling, kuda, anaconda di sini ya maksudnya. Anaconda. Terus ada singa, tapir juga, ular, dan sebagainya. Nah, fauna di perairan gimana? Fauna di perairan itu terbagi 3 ya. Ada bentos, nekton, sama plankton. Kalau bentos itu hidupnya melekat gitu loh di suatu tempat, contohnya bintang laut ini. Lalu ada nekton, kelompok hewan yang berenang kuat. Itu ikan-ikan besar ya, ikan-ikan yang nggak harus terbawa atau terombang-ambing oleh arus laut gitu. Contohnya ya ini ikan hiu, ikan paus, dan ikan-ikan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah plankton. Ini plankton ya, zooplankton. Plankton ini sama halnya dengan fitoplankton tadi. Kalau misalnya hanya bisa digunakan pakai mikroskop, ini sebenarnya lebih bervariasi lagi ya dari fitoplankton. Dia ada ukurannya yang lebih besar lagi, seperti cacing dan ikan kecil-kecil. Oke, jadi makannya fitoplankton. Nah, mereka ini yang si zooplankton harusnya ini ya. Zooplankton ini mereka dimakan sama ikan-ikan yang lebih besar gitu. Oke, seperti itu. Thank you. Nah, gimana? Udah tonton ya videonya? Menarik? Menarik sih, tapi banyak banget yang harus dipahami. Oke. Take time untuk bisa memahami semuanya. It's okay. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini, video pembelajaran hari ini. See you next video.